Lontar gong besi ini menjadi kamus nama-nama gelar dewata atau Dewata Biseka Nusantara. Gelar-gelar Tuhan di Nusantara. Ini terdapat pada lontar gong besi ini. Nah, prakteknya adalah ketika umat Hindu berdoa atau bersembahyang, ngaturang canang, ngaturang banten. Kadang-kadang kita itu selalu membanten Ratu Betara sane melinggih deriki begitu. Ratu Betara sane melinggih ring pelinggih niki, ya begitu. Kita kadang tidak tahu siapa beliau, ya namanya tidak kita ketahui. Ya, kita sebut Betara sane melinggih deriki. Kija mangkir matura ngaudalan ke pusah. Kita di pusah, Betara ring pusah selesai. Betara ring Balai Agung, Betara ring Pura Desa, Betara ring Dalem. Kita tidak mengenal siapa manifestasi yang berstana di sana, gelarnya bagaimana gitu. Tapi apakah salah pemahaman yang begitu? Tidak salah. Kenapa sih bisa kita di Hindu khususnya di Nusantara ini kita sebut Betara ring pusah, Betara ring dalem, Betara ring batan Jepun, Betara ring batan bingin. Nah, kenapa kita sebut dengan seperti itu? Ya, karena ada sebuah pemahaman bahwa kalau salah kita menyebut nama beliau, itu nanti kita sama dengan langgana atau istilah kata berlaku tidak baik kepada Tuhan. Dalam tanda petik penghinaan kepada beliau itu. Ya, itu sebabnya juga penyebut tidak hanya menyebut nama Tuhan saja, gelar Tuhan saja, termasuk menyebut nama orang tua. Itu sebabnya zaman dulu kita di Bali khususnya tidak pernah menyebut langsung nama asli orang tua. Pasti kita sebut dengan nama pungkusan. Pan-ne, anak pertamanya biasanya. Men-ne gitu. Dong-ne, kaki ini. Tidak pernah kita sebut nama beliau yang sebenarnya. Misalnya nama sebenarnya Iwayan Bawe, memiliki anak Luh Sekar. Maka tidak pernah kita Pak Wayan Bawe, tidak pernah gitu. Pan Sekar, Pan Luh Sekar, Men Luh Sekar, begitu. Kenapa? Karena nama itu sangat disakralkan. Nama itu sangat dihormati. Karena kata nama sendiri dalam bahasa Sanskerta artinya penghormatan, pemujaan, pujian. Maka ketika menyebut nama atau gelar Biseka Ida Sang Hyang Widiwasa dan perbawa beliau, maka sangat berhati-hati sekali leluhur kita dulu menyebutnya. Daripada salah nama, daripada salah penyebutan, lebih baik saya sebutkan saja beliau berstana di mana, begitu. Maka ide Betara melinggih ring pusah, Betara ring dalem, Betara ring Balai Agung. Itu sebabnya karena leluhur kita menghormati beliau dengan tidak berani menyebutkan nama. Tetapi di tengah kehidupan modern heterogen seperti ini dan perkembangan zaman di mana generasi-generasi kita semakin kritis, semakin nalarnya itu semakin berkembang, nah, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Itu siapa? Nama beliau di sini siapa? Kenapa begini? Akan ada banyak pertanyaan. Dan ketika jawaban kita itu adalah hanya berakhir pada istilah mule kene dan mule keto, nah, maka inilah yang akan salah satu penyebab generasi kita menjadi turun keyakinan atau seradanya.
pada kesempatan inilah saya membangkitkan kembali, memberi informasi serta wawasan kembali pada hadirin sekalian umat sedharma untuk memahami konsep ketuhanan ini. Nah, umat sedharma yang berbahagia, memahami ketuhanan dalam Hindu, konsep Brahman atau konsep ide Sang Hyang Widi dalam Hindu niki ibaratnya seperti tadi dikatakan seperti orang buta yang sedang meraba gajah. Tatua menyebutkan. Dalam teks-teks yang lain menyebutkan seperti orang yang ada di belantara hutan sehingga tidak tahu mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Itu. Tetapi di tengah dalam tanda petik kebingungan di tengah belantara itu, ketika seseorang itu memasrahkan dirinya dan mengikuti alur dan arusnya, maka kita tidak pernah akan terasa tersesat. Maka kita akan diajak bersenang-senang dalam menikmati madu daripada saripati ketuhanan itu. Begitu. Nah, Tuhan dalam agama Hindu bukan sosok yang tunggal. Dalam artian ketika menyebut Brahman, oh ini satu orang gitu. Ya, artinya kita sebut semuanya sama gitu. Tidak. Tetapi kita mengajak semua umat memahami keesaan Tuhan ini secara bertahap dan berjenjang. Tidak bisa langsung diajak untuk memahami Tuhan yang abstrak, yang gaib itu. Tidak bisa. Maka adalah tahapan Brahma Widya, tahapan pengetahuan ketuhanan itu, ya, yaitu dari nirguna, dari saguna ke nirguna. Ada nirguna Brahman, ada saguna Brahman. Nirguna Brahman ini adalah ide Sang Hyang Widiwasa yang maha gaib, yang maha tidak bisa dipikirkan. Bukan ini, bukan itu. Naiti, neti begitu. Bukan besar, bukan kecil, bukan laki, bukan perempuan. Bukan di atas, bukan di bawah, bukan di tengah, bukan di akhir, bukan di awal. Serba bukan. Bagaimana terus kalau serba bukan, serba tidak? Gimana ini ya? Bagi kita, bagi manusia yang pengetahuan atau jenananya belum sampai ke tahapan itu, maka akan sangat sulit menjelaskan nirguna Brahman ini. Apalagi kepada anak-anak, kepada umat Hindu yang masih kecil. Tahapan jenananya belum sampai ke sana. Belum bisa kita sebut. Kalau anak bertanya, Tuhan itu siapa? Bukan laki, bukan perempuan, bukan. Berarti Tuhan itu tidak ada dong. Begitu nanti jawabannya. Ya. Maka Hindu mengajarkan pengetahuan yang berjenjang. Untuk memahami nirguna Brahman ini diawali dengan pemahaman saguna Brahman, yaitu Tuhan, ide Sang Hyang Widiwasa yang diwujudkan atau dipahami melalui rupa dan guna. Rupa artinya memiliki wujud, guna berarti memiliki kekuatan atau sakti. Rupa dan guna inilah yang disebut dengan saguna Brahman. Saguna Brahman inilah yang menyebabkan kita bisa mengetahui bermakan prabawa atau manifestasi de Sang Hyang Widiwasa. Dan sekali lagi, prabawa atau manifestasi ini bukan objek yang berbeda.
beliau adalah objek yang sama, berasal dari hal yang sama, namun berbeda tempat, berbeda tugas, berbeda penyebutan karena perbedaan pemahaman juga. Perbedaan konseptual. Maka ketika kita menyebut seperti tadi, menyebut Tuhan dengan Brahman, benar. Menyebutkan Tuhan dengan Paramasiwa, benar. Kita sebut beliau dengan Ida Sang Hyang Widi, benar. Kita sebut beliau dengan Sang Hyang Tuduh, benar. Sang Hyang Sangkan Paraning Dumadi, benar. Disebut Sang Hyang Tunggal, iya. Disebut Sang Hyang Tuduh juga, iya. Penyebutan-penyebutan dengan gelar-gelar suci, berbagai gelar-gelar suci beliau itu adalah upaya pendakian spiritual umat Hindu untuk menuju ke pemahaman Nirguna Brahman ini. Ini merupakan langkah yang menurut saya pendidikan Hindu yang seperti ini adalah pendidikan yang memang benar-benar bertahap, berjenjang untuk mencapai pemahaman yang benar. Kita tidak dipaksakan langsung mempercayai, menghayati, mengerti Tuhan yang gaib itu, tidak. Tapi berawal dari hal yang dekat dengan kita. Dan sastra suci kita banyak menyebutkan bahwa untuk mengetahui Tuhan diawali dengan rasa cinta. Itulah yang disebut dengan bakti. Maka Tuhan itu dapat kita sebut sebagai orang tua kita. Kita perlakukan seperti anak kita. Kita perlakukan Tuhan itu seperti sahabat kita. Seperti kekasih kita. Begitu. Agama kita membenarkan Tuhan itu diperlakukan seperti itu. Itu sebabnya kenapa di Bali atau dalam praktek agama Hindu itu betara itu dikatakan niki betara niki mesemetonan sarang betara niki. Kemudian niki putra nide, niki rain nide, niki ajin nide. Seperti keluarga besar gitu. Niki de betara di sini melinggih, mererep di sini dan lain sebagainya. Konsep itu adalah upaya pendekatan kita. Kita diajak dekat dengan Nida Sang Hyang Widi. Karena kehidupan kita itu menyatu dalam konsep memahami Nida Sang Hyang Widi itu. Nah, kembali lagi kepada konsep Saguna dan Nirguna. Jika dikaitkan dengan ajaran Siwa Tattwa, maka Nirguna Brahman ini sama dengan konsep Parama Siwa Tattwa. Kemudian Sada Siwa ini, Tattwa ini adalah ada di tataran Saguna Brahman. Niki pun Sada Siwa Tattwa nikilah adalah pemahaman siwa yang sudah adalah yang memperbawa, sudah memiliki cadu sakti asta aiswarya sehingga beliau menjadi bermacam-macam perbawa, bermacam-macam manifestasi. Dan semua ditegaskan kembali, disimpulkan kembali dalam teks mantra Rigveda, yaitu Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti. Sejatinya Tuhan itu satu, tetapi orang bijaksana menyebutkan dengan banyak nama. Konsep Sada Siwa Tattwa atau Saguna Brahman ini yang menyebabkan gelar atau manifestasi Tuhan dalam agama Hindu itu ada banyak. Jadi kita mengenal banyak dewa, banyak betara begitu. Yang sejatinya nama-nama atau gelar-gelar itu adalah merujuk pada objek yang sama, namun orang suci menyebutnya dengan
banyak nama. Sama seperti ibu bapak, ketika ibu bapak ada di rumah, ibu bapak disebut ayah dan ibu, bape, aji, lan biang. Kalau di rumah. Ketika ibu kerja di sekolah, ibu menjadi guru, maka ibu akan disebut ibu guru. Ketika ibu berbelanja ke pasar, maka ibu disebut dengan pembeli. Ketika ibu membawa kendaraan, ibu disebut sopir. Ketika ibu ke sawah, ibu disebut petani. Sebutannya beda-beda. Disebut orang tua, disebut ibu guru, disebut pembeli, disebut supir, disebut A, B, dan C. Tapi sebenarnya orangnya kan sama. Sebutannya saja beda. Begitu juga Ida Sang Hyang Widi ini. Sehingga pemahaman ketuhanan Hindu ini bukan politeisme. Bukan Tuhan itu banyak. Bukan. Tapi sebutan atau gelar beliaulah yang banyak. Ekam sat wiprah bahuda wadanti. Orang bijaksana menyebut beliau dengan banyak nama. Salah satu gelar, berbagai macam gelar Ida Sang Hyang Widi Wasa itu, salah satunya dibahas pada lontar gong besi. Nah, jadi itu pola berpikir atau konstruksi pikiran itu saya bangun dulu di awal pada topik ini, sehingga ketika kita membahas nanti lontar gong besi ini tidak terjadi pemikiran yang wah berarti Hindu ini memuja banyak Tuhan, wah berarti Hindu ini Tuhannya tidak satu, tidak esa. Ya, jadi agar dibenahi dulu konstruksi berpikirannya. Bukan nama yang berbeda, bukan objek yang berbeda, tidak. Tetapi beliau adalah satu, namun manifestasinya berbeda-beda sebutan dan gelarnya. Seperti analogi yang saya ceritakan tadi. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, para umat sedharma dimanapun berada, lontar gong besi mengawali teksnya dengan sebuah pemaknaan yang sangat indah, bahwa semua ini berawal dari dalam kawi, seperti itu. Jadi semua wujud Tuhan yang akan diberikan dalam teks ini adalah perwujudan dari dalam kawi. Maka ketika membahas Ida Sang Hyang Widi, maka istilah Ida Sang Hyang Widi atau istilah dari Brahman dalam teks lontar gong besi ini adalah dalam kawi. Dalam kawi ini kemudian diceritakan dalam teks gong besi ini adalah berpindah kedudukan. Dalam bahasa teksnya kesah, begitu. Mur, berpindah. Kata kesah atau mur di sini bukan berarti Ida Betara transmigrasi, bukan berarti Ida Betara pindah tempat, ya digusur dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi maksud kesah atau mur di sini adalah sebutan beliau, gelar beliau ketika dipuja di tempat suci A, B, dan C. Nah, jadi nanti ketika ibu bapak misalkan membaca teks lontar gong besi ini, ada kata kesah atau mur dalam teks itu, bukan berarti beliau itu pindah tempat, tidak. Tetapi ketika kita memuja beliau di A, maka beliau bergelar A. Ketika beliau dalam kawi ini kita puja di B, maka
beliau disebut dengan B. Seperti itu.